minimal hamil 6 bulan. Maksudnya kalau habis nikah belum 6 bulan kok lahir, berarti itu kan dari siapa itu? Sebelum nikah atau sesudah nikah? Sedangkan hamil-hamil yang sebelum nikah itu kan nanti tidak bisa dinisbatkan kepada bapaknya. Kalau kepada ibunya ada, tapi kalau kepada bapaknya tidak. Sehingga nanti statusnya tergantung. Kalau ibunya itu dinikahi setelah hamil, nanti jadinya anak tiri, bukan anak kandung. Walaupun itu secara dohir dialah yang menyumbang. Kemudian paling lama 4 tahun. 4 tahun lebih kok nggak lahir-lahir, berarti bukan kandungan, tumor. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Ya, jadi ada macam-macam wanita, tapi ya intinya kalau nggak bisa membedakan ya sudah semuanya darah head. Lanjut sekarang bawahnya, masa terpendek sekarang, masa nifas. Wa aqallu nifas lahdoh. Kalau masa head, minimal head 24 jam, paling lama 15 hari, umumnya 6 atau 7 hari untuk head. Sekarang kalau untuk nifas, minimalnya sekejap, saat serotan. Kemudian paling banyak 60 hari, umumnya 40 hari. Jadi libur 2 bulan. Ini, libur 2 bulan ya, pengangguran sukses. Jadi dan semua ini tidak ada dasar secara nas Al-Quran hadis, tapi semuanya hasil penelitian Imam Syafi'i terhadap wanita-wanita Arab, dan bisa dijadikan langkah awal sebagai pijakan atau pedoman untuk menentukan masa haid ataupun masa nifas. Nggak ada Quran hadisnya nifas yang sekian, nggak ada. Semuanya hasil penelitian langsung reality dari satu persatu wanita, walaupun tidak semuanya, tapi setidaknya sudah mewakili, dan prakteknya ya seperti itu. Walaupun yang diteliti wanita Arab, tapi namanya ulama itu punya ilham-ilham, diberikan ilham-ilham untuk bisa mengetahui yang akan datang. Menelitinya kan zaman dulu tuh, ini zaman dulu, tapi sampai sekarang ya tidak lepas dari ini, tidak lepas dari ini. Keterangan itu masalah tadi penelitian Imam Syafi'i itu dengan menggunakan reality daripada wanita-wanita Arab. Kemudian langsung bawahnya, adapun masa terpendek dalam saat suci, ya pemisah antara satu suci dengan suci yang lainnya seperti tadi adalah 15 hari. Sehingga kalau setelah suci belum ada 15 hari kok sudah keluar darah, berarti bukan darah haid tapi darah istihadhah. Gitu. Iya. Kesempatan minimal suci ya. Minimal suci berarti 15 hari. Minimal suci. Kalau minimal haid berarti, kalau maksimal suci tidak terbatas, karena ada juga wanita itu seumur hidupnya nggak haid, berarti kan tidak terbatas. Kalau minimalnya adalah 15 hari, maksimalnya tidak terbatas. Kalau seandainya dia istiqomah setiap bulan itu keluar darahnya 15 hari, berarti jatahnya cuma 15 hari saja setiap bulan. Iya. Berarti harus menggunakan dengan sebaik-baiknya, gitu, Pak Komandan. Pak Komandan ini. Lanjut. Kemudian di sini
Terus beliau telah mengecualikan tentang masa yang memisah antara masa haid dengan masa nifas. Ya, kalau antara haid dengan haid 15 hari tadi masa sucinya. Tapi kalau antara haid dengan nifas itu nanti tergantung wanita ketika hamil itu mengeluarkan darah haid apa tidak. Kalau seandainya memungkinkan itu mengeluarkan darah haid, berarti nanti pemisahnya bisa kurang daripada 15 hari. Kalau antara haid dengan nifas tidak harus 15 hari ya. Sehingga kalau haid nifasnya 60 hari, kemudian baru 10 hari keluar lagi, waduh, baru dapat seminggu sudah keluar lagi, yaitu berarti masih, kalau yang 15 hari itu antara haid dengan haid. Tapi kalau antara nifas dengan haid tidak harus 15 hari itu. Bisa juga baru suci dari nifas 3 hari toto sudah haid, ya sudah libur lagi ya. Ya, haid kalau haid lagi dianggap haid lagi kalau sudah 15 hari. Tapi kalau nifas kemudian dengan haid tidak harus 15 hari, bisa juga kurang. Seperti tadi, terusnya untuk masa paling banyaknya masa suci tidak ada batasnya, sebab kadang-kadang terdapat seorang wanita sepanjang masa atau hidupnya hayatnya tidak pernah haid. Tapi umumnya untuk mengetahui masa sucinya seorang wanita, ya ditengok kebiasaan haidnya di sini. Adapun kebiasaan masa suci itu dihitung dengan masa kebiasaan haid. Jika haidnya itu 6 hari, berarti sucinya 24 hari per bulannya. Atau kalau seandainya haidnya 7 hari, kebiasaannya 7 hari, berarti ya masa sucinya 25 hari. Yang paling masa haid 7 hari. Apa ini udah misalkan hari yang ke-8 udah enggak lagi, apa ini udah bisa suci nih? Bisa. Bukan harus batas 15 hari? Enggak, itu paling banyaknya. 15 hari itu paling banyaknya, kecuali setelah itu keluar lagi. Tapi setelah berhenti itu sudah kita anggap suci, sudah bisa dipakai dan sebagainya. Walaupun tahu-tahu keluar lagi, seperti tadi pertanyaan Pak Abu. Ya kalau ketika keluar lagi dianggap haid lagi gitu. Patokan yang umum itu 6 sampai 7 hari. Umumnya 6 atau 7 hari. Sebenarnya minimal 1 hari 1 malam, maksimal 15 hari, umumnya 6 atau 7 hari. Itu untuk darah haid. Kalau darah nifas minimalnya sekejap ceret, maksimalnya 60 hari, umumnya 40 hari. Ya, tergantung. Biasanya istiqomah itu kalau anak pertama nifasnya 40 hari, nanti anak kedua ya tidak lepas dari itu. Kemudian di sini kembali lagi diterangkan masalah minimal batas wanita haid. Secara umum 9 tahun. Tapi bisa kurang dari itu, tapi kurangnya itu yang di situ sekiranya bisa mengumpulkan antara haid dan suci, yaitu 16 hari. Sehingga kalau ada orang wanita umur 9 tahun kurang 16 hari keluar darah, sudah bisa dianggap haid. Karena waktu 16 hari itu bisa mengumpulkan antara haid dan suci. Haidnya sehari, sucinya 15 hari. Kemudian haid lagi. Berarti kan antara haid dengan suci kan 15 hari tadi. Tapi kalau kurangnya 9 tahun itu lebih dari 16 hari, umur 9 tahunnya kurang 1 bulan keluar darah, berarti tidak dianggap darah haid. Tapi kalau umur 9 tahunnya kurang 16 hari keluar darah, dianggap haid walaupun kurang dari 9 tahun. Karena kurangnya di situ masih bisa mengumpulkan antara 2 haid gitu.
Hijriah. Pakai bulan Hijriah, tapi jaraknya banyak nggak sebenarnya kalau Hijriah sama Haid itu tidak 1 bulan masalahnya. Jadi tidak 1 bulan 30 hari itu kan. Haid itu mesti 30 hari lagi. Tidak. Kadang-kadang dia haid 15 hari. Masa bersih 10 hari. Nanti dia haid lagi. Jadi setiap bulan tanggalnya mundur. Jadi tidak tanggal 3, tanggal 3, enggak. Yang saya survei dari beberapa anggota selalu begitu. Turun kadang-kadang sampai 1 minggu. Jadi hitungan kebiasaannya orang Arab sama orang kita kayaknya ada sedikit berbeda. Kita tidak 30 hari, kadang cuma 21 hari. Nah akibatnya masa tenggang, masa bersih cuma 10 hari. Nah, kalau terjadi hal sampai 15 hari, 15 hari, 10 hari? Iya, cuma 10 hari. Gambarannya? Siapa kalau 10 hari itu mau 10 hari? Masang sangkur udah. Masa suci pokoknya 15 hari. 10 hari. Ya itu etongan bulan pasnya. Kalau etongan 30 harinya itu kan nggak menganggap harus bulan itu toh. Maksudnya 30 hari bisa tanggal 1 haid. Tanggal 15. Kemudian Bersih sampai tanggal 20, dapat tanggal 20. Tanggal 25 sudah haid lagi. itu bukan darah haid. Dan itu lancar bisa. Berarti mulai haid yang kedua tanggal 25. Tanggal 20 sampai tanggal 10. Nanti tanggal 20 turun lagi turun 5 hari gitu. Seperti tadi yang memisah antara 2 haid itu minimal harus 15 hari. Sehingga kalau belum 15 hari kok keluar darah lagi, bukan darah haid. Tanggal 1 sampai tanggal 15 haid. Tapi tetap aja nggak bisa di. Ya maksudnya bisa, tapi ya begitulah gitu. Tapi kalau haid kan nggak boleh, haram. Tapi kalau nggak haid boleh, terserah. Enak nggak enak itu urusannya. Begitu. Beda. Jadi batasan tadi seperti tadi berapa? 15 jarak. Dikatakan dia haid lagi itu kalau sudah 15 hari. Jadi tanggal 15, tanggal 1, tanggal 15 haid. Kemudian tanggal 16 berhenti. Sampai tanggal 30. Tanggal 1 kok haid, keluar darah lah baru dikatakan. Kok tanggal 25 sudah keluar darah, belum, tidak dikatakan haid, itu istihadhah. Karena pemisahnya belum ada 15 hari. Karena masa minimal pemisah harus 15 hari, harus. Kalau antara haid dengan haid. Kelihatannya mundur masa haidnya dan maju, haidnya maju. Padahal waktu suci ini masih dianggap masih haid. Biar contohnya contoh tanggal. Sepanjang dia keluar darah kita anggap haid. Iya. Bisa bedakan mana haid mana. Tidak seperti itu. Hari ya. Jadi yang dianggap tidak bisa menentukan terus dihukumi haid itu kalau dalam masa 15 hari. Tanggal 1 sampai tanggal 15. Tanggal 1 itu bukan harus tanggal 1 ya. Ini gambaran aja. Bisa juga dimulai tanggal 7 atau tanggal 10. Kalau mau haidnya tanggal 10, keluar darah tanggal 10, berarti nanti sampai tanggal 25. Lah antara tanggal 10 tanggal 25 kok masih keluar darah terus walaupun selang-seling selagi dikumpul, seandainya dikumpulkan ada 24 jam, berarti selama itu dia dianggap haid. Cuman prakteknya kalau ketika nggak keluar dihukumi suci, boleh dipakai dan wajib sholat dan sebagainya, walaupun tahu-tahu besoknya keluar lagi gitu. Lah nanti tanggal 25 berhenti suci, baru tanggal 30 kok keluar lagi, itu bukan darah haid karena sudah melebihi 15 hari. Kalau sudah melebihi 15 hari namanya istihadhah. Kalau
jaraknya belum ada 15 hari lagi. Gitu. Berarti kalau seandainya keluar darah tanggal 10, selesainya tanggal 25, nanti dianggap dia head kalau keluar darah lagi tanggal berapa? Tanggal 10, ya gitu. Kok sebelum tanggal 10 kok keluar? Bukan darah head. Istihadah begitu. Jadi nanti tetap sama aja krusnya itu. Ya, bukan tanggal 1 keluar, tanggal 5 keluar, tanggal 2 tanggal 1 sampai tanggal 15 keluar suci, tanggal 25 keluar lagi. Wah, berarti ini cuman sucinya 10 hari, tidak. Terus nggih. Mbon bisa dipahami nggih? Ah, nggih. Oke. Nah, sekarang ini baru masa terpendek dalam mengandung. Nah, ini baru di sini nih. Jadi ya, masa terpendek dalam mengandung itu adalah 6 bulan dan 2 masa sebentar tambah waktu sesaat. Enggak pas 6 bulan, tambah sedikit gitu ya. Masa terpanjang. Kemudian masa terpanjang 4 tahun. Sehingga kalau habis nikah kok belum ada 6 bulan bayek, oh kuwi bayeke sopo? Urung wayahe wong bayek. Karena masa 6 bulan ya. Biasanya kalau sebelum 6 bulan lahir itu tidak selamat. Belum berbentuk. Sudah berbentuk tapi enggak. Ya, kalau prematur itu biasanya 6 bulan ke atas ya. 6 7 itu prematur. Kalau 6 ke bawah 5 bulan kok sudah besar, sudah bayek tuwek. Bisa durunge wis gembol. Nah, kalau dalam masa nikah, ketika hamil katanya nggak boleh nikah. Lah itu kalau orang pacaran misalnya hamil, kemudian ketahuan akhirnya dinikahkan. Berarti kan nikah dalam kondisi hamil. Kalau seperti ini tidak masalah. Jadi yang nggak boleh nikah dalam kondisi hamil itu kalau hamilnya itu hamil resmi, sebab pernikahan, gitu. Sehingga kalau hamil zina, sebab zina itu nanti sah nikah dalam kondisi hamil. Nah, karena iddah sampai melahirkan itu kalau hamilnya dalam pernikahan yang sah. Ditinggal apa suami istri hamil, dalam kondisi hamil dicerai oleh suaminya dan itu kandungannya suaminya, maka nanti sampai melahirkan baru boleh nikah lagi. Tapi kalau hasil zina, nah seperti orang pacaran hamil kemudian ketahuan akhirnya dinikahkan, bagaimana itu hukum menikahkannya padahal dalam kondisi hamil? Sah karena hamilnya bukan dari pernikahan. Lah terus anaknya anak siapa itu? Anak ibunya. Tidak bisa, statusnya tidak jadi anak kandung dari bapaknya, ini jadi anak tiri, sehingga tidak boleh jadi wali pernikahan nanti. Ya. Walaupun sebenarnya secara dohir dialah pelakunya. Tapi kalau orang tuanya tidak tahu aturan itu, sehingga tidak diserahkan pada anaknya, tapi tetap diwalikan dia. Ya tidak sah. Pernikahannya tidak sah. Ya, harus diulang lagi. Tapi kadang-kadang malu kan, akhirnya. Banyak di kampus seperti itu. Tapi biasanya kalau wali diserahkan ke naib umum. Ya, kalau jarang sekali diwalikan sendiri. Biasanya yang diwalikan sendiri para kiai baru. Tapi kalau orang kampung biasanya tetap KUA. Jarang yang menikahkan sendiri. Karena syarat-syarat wali itu kan berat sebenarnya. Banyak hal yang tidak semua orang bisa jadi wali. Kemudian umumnya masa terpanjang 4 tahun, umumnya 9 bulan. Alhamdulillah. Sekarang perkara-perkara yang diharamkan tatkala wanita sedang dalam kondisi haid. Di sini ada 8 ya.
8 perkara yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid. Haram pala. Ini bukan masalah jos-josan. Pokoknya saya haid nggak haid saya mau jos tetap. Ya pala nggak boleh, haram. Yang pertama sholat. Baik sholat apa saja, fardu, sunnah. Halaman selanjutnya. Perkara yang diharamkan bagi wanita haid. Yang pertama sholat, baik sholat apa saja. Kemudian yang berkaitan dengan seperti sholat, termasuk sujud tilawah, sujud syukur. Ini dalam kondisi haid juga tidak boleh. Dan kalau sholat tidak wajib diqodho. Ya wis, ya nggak wajib sholat dan tidak wajib qodho. Aman berarti. Kemudian yang kedua berpuasa. Puasa tidak wajib. Kalau tengah-tengah puasa kok keluar darah haid, maka puasanya batal. Tapi nanti wajib qodho. Kemudian yang ketiga membaca Al-Quran. Cuma nanti dalam keterangannya kita tengok mengenai membaca Al-Quran ini bagaimana ketentuannya, kita tengok dalam keterangan. Keharuman membaca Al-Quran bagi yang sedang haid ini dengan beberapa ketentuan diharamkan. Yang pertama, membacanya terdengar oleh telinganya sendiri. Karena kalau nggak terdengar namanya bukan membaca, itu geremeng. Sehingga kalau cuma wik bibirnya digerak-gerakkan saja, baca apa Al-Quran tapi tidak sampai telinga, tidak sampai keluar suara lah, maka nanti tidak dikatakan membaca. Terdengar oleh telinganya sekira tidak ada sesuatu yang mencegah dan telinganya normal. Jika karena kalau telinga budek dia teriak-teriak sendiri, orang budek itu omongannya sendiri dengar nggak? Nggak pernah budek ya nggak tahu. Dirasakan. Tapi biasanya kalau budek, tapi kalau kita tengok itu orang budek itu Orang budek biasanya kaitannya dengan bisu, Ustaz. iya. Orang sudah budek yang mesti insya Allah biasanya bisu kan. Bisu. Dengar apa nggak bisa dengar apa. Iya. Tapi kalau budek tok tapi bisa ngomong nih. Kalau sebelumnya tidak Boleh. muda, Kecuali kalau akhirnya muda, maka kebiasaan ngomongnya masih bisa. Kalau dari awal. lahir budek. Kemudian yang kedua ada sengaja niat membaca Al-Quran. Ini baru. Sehingga nanti kalau ada niat-niat lain, bukan ada niat lain, ada niat tidak membaca Al-Quran. Pokoknya tidak ada niat membaca Al-Quran termasuk zikir. Cuma nanti zikir itu ada ketentuan. Apakah boleh semua ayat Al-Quran itu diniatkan untuk zikir? Itu nanti ada khilaf. Setelahnya itu nanti dalam titik-titiknya itu ada bahasanya. Sehingga di sini untuk tujuan berzikir ataupun menceritakan kisah-kisah. Karena dalam Al-Quran itu ada ayat zikir, ada ayat menerangkan kisah-kisah. Sehingga kalau dia mengkisahkan, menceritakan dengan menggunakan ayat Al-Quran tidak masalah. Karena niatnya bukan baca Al-Quran tapi apa? Cerita. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran yang sudah dinasah hukumnya, sudah tidak tertulis dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, apa yang dibaca sudah cukup dikategorikan Al-Quran, betul-betul ayat, walaupun cuma satu huruf, wah, tok, a, itu kalau kamu diniatkan Al-Quran nggak boleh. Nah, kemudian titik berikutnya mengenai masalah membaca Al-Quran tujuan zikir. Bolehkah semua ayat Al-Quran itu diniatkan zikir kalau dibaca sehingga boleh walaupun dalam keadaan haid? Membaca Al-Quran tujuan zikir, Imam Nawawi dalam Syarah Raudhah dan Azkarnya memberikan komentar, memasukkan teks Al-Quran sebagai zikir haruslah bertepatan dengan ayat-ayat yang memang memiliki kandungan zikir. Ya. Berarti secara umum Imam Nawawi menyaratkan tidak semua ayat Al-Quran bisa diniatkan untuk zikir.
Hanya yang memang itu ada riwayat lafadz itu digunakan untuk dzikir. Seperti doa-doa itu subhanalladzi syahara lana hada, itu kan dalam Al-Qur'an ada itu. Maka dan dalam teks lain ini juga ada untuk sebuah doa dzikir. Sehingga seperti ini boleh membaca subhanalladzi kemudian diniatkan untuk dzikir. Tapi kalau tidak ada teks-teks yang mengarah bahwa itu lafadz itu digunakan untuk dzikir, seperti baca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi, sedangkan itu kan nggak ada teks lafadz dzikir yang seperti itu, maka secara umum tidak boleh yang seperti itu. Cuma nanti komentarnya yang berikutnya itu kita tengok, baca dulu. Dengan ayat yang memiliki kandungan dzikir, mengingat yang termulat dalam Al-Quran mencakup ayat-ayat mu'idoh, kisah-kisah dan hukum seperti tadi. Semua harus disesuaikan, tidak boleh niatan dzikir bagi seluruh ayat-ayat Al-Quran tanpa memandang adanya ada atau tidaknya korelasi. Kandungan korelasi maupun bahasa hubungan. Terkaitan kandungan ayat yang dibaca dengan apa yang dimaksudkan. Akan tetapi, ini juga. Tapi dalam kitab lain, Imam Nawawi, walaupun di sini Imam Nawawi membatasi ayat Al-Quran yang boleh dibaca dengan niat dzikir kalau itu memang ada teks dzikir yang seperti itu di sini. Tapi dalam kitab lain, akan tetapi beliau Imam Nawawi dalam syarah muhadzabnya tidak membedakan semua ini. Sehingga apa saja dalam ayat Al-Quran bisa dimaksudkan dengan dzikir. Sehingga ibu-ibu boleh, tapi niatnya apa? Dzikir. Alif lam mim dzalika. Lo kok baca Quran? Enggak, dzikir. Tapi enggak ada lafadznya. Iya, tapi Imam Nawawi boleh dalam kitab lain. Gitu. Jadi Imam Nawawi sendiri pun punya dua pendapat. Di sini mengkhususkan hanya ayat-ayat Al-Quran yang mengandung dzikir. Dalam kitab lain umum, baik itu ayat itu mengandung dzikir atau tidak, yang penting diniatkan untuk dzikir, boleh dibaca. Walaupun suratnya itu panjang boleh, Ustaz. Biasanya kan Boleh. surat Barok. Iya. Barok biasanya tuh yang Ya kalau pakai pendapat yang kedua ini berarti kan boleh. Kalau pakai pendapat yang pertama enggak boleh karena surat enggak ada apa hubungan dengan dzikir kan. Iya. Ya, terus bagaimana? Ya, selagi ada yang membolehkan. Tapi kita kan sebagian besar kita itu ikut mazhab Syafi'i. Dan Imam Nawawi ini mazhab Syafi'i ini, pentolannya mazhab Syafi'i Imam Nawawi ini. Makanya misalnya agaknya Iya. tanpa pengarahan khusus kita itu bingung akhirnya kalau kita. Imam Nawawi termasuk justru murid pentolannya Imam Syafi'i, Imam Nawawi dan Imam Rafi ini pentolannya ini dua. Dan mereka beliau sendiri pun juga punya dua pendapat kan. Kemudian kita tengok pendapat madhab lain baru bawahnya ini. Sekedar pengetahuan, menurut salah satu riwayat dari Imam Malik, pendapat Imam Malik ini, madhab Maliki, bagi wanita penghafal Al-Quran ketika sedang mengalami haid boleh membaca Al-Quran karena hari-hari yang ditunggu cukup panjang. Jika dilarang bisa jadi dia bisa lupa atas hafalannya. Terus kalau menurut madhab Imam Malik, tapi ini bagi penghafal Al-Quran yang dikhawatirkan kalau nggak dibaca akan lupa. Tapi kalau ngapal juga enggak, giliran haid maca Al-Quran, kalau nara haid gak kalau maca piye. Ngobrol sama Ustaz juga, semua orang membaca Al-Quran itu sudah dikategorikan sebagai penghafal Al-Quran, ada niat untuk menghafal Al-Quran. Semua muslim yang sudah mulai membaca dari Qul dan sebagainya itu sudah sebagai penghafal Al-Quran, sudah hafid ya. Ya, tergantung niat atau ora. Jadi niat atau ora.
Kemudian ada pendapat lain ini bawahnya. Menurut Ibnu Mundir dan Al-Darimi, ini juga mazhab Syafi'i juga ini. Tidak membedakan antara wanita haid dan wanita junub, menyamakan ya. Sehingga dalam kondisi junub itu disamakan hukumnya dengan wanita haid. Keduanya boleh membaca tidak hanya sebagian tapi juga secara keseluruhan Al-Qur'an bahkan. Dan beliau ini meriwayatkan dari pendapatnya Ibnu Abbas dan yang lainnya. Pendapat ini juga menjadi salah satu dari pendapat Imam Syafi'i, yang menurut Imam Zarkasi pendapat Imam Syafi'i ini tetap diakomodir. Apa akomodir? Dikumpulkan, dikoordinasi gitu. Dalam kaul jadidnya, kaul yang baru. Jadi ada kaul lama, ada kaul baru. Kadang-kadang melihat daripada sisi dulu nggak boleh, sekarang harus boleh. Ada pendapat itu seperti itu. Sebagian ulama mutakhirin menambahkan ini adalah pendapat mazhab Dawud dan ini cukup kuat sebab tidak ada dalil yang bisa dijadikan hujah dalam masalah ini. Dengan demikian hukum asal adalah tidak ada keharaman membaca Al-Quran bagi wanita haid atau seorang yang sedang jinabah. Ya, namanya membaca itu minimal telinga sendiri terdengar. Kalau telinga sendiri nggak terdengar namanya gremeng, nggak membaca. Makanya dalam membaca Al-Fatihah dalam ketika sholat itu minimalnya harus telinga sendiri terdengar, karena akotnya judulnya itu membaca Al-Fatihah. Sehingga kalau ketika sholat Fatihahnya telinga sendiri nggak mendengar, itu namanya bukan membaca Fatihah tapi membatin Al-Fatihah, belum dikatakan membaca. Harus membaca. Kalau pendapat lain nggak tahu. Kalau mazhab Syafi'i harus membaca. Kelihatannya seperti itu. Harus membaca. Kalau untuk kesahan sholat bagi rukun-rukun sholat yang dianjurkan membaca, maka harus dibaca untuk mendapatkan kesahan. Lah untuk dalam hal-hal sunnah untuk membaca itu untuk mendapatkan pahalanya. Sehingga tasbih dalam ruku, tasbih dalam sujud itu untuk mendapatkan pahala kesunahannya harus diucapkan minimal telinga sendiri terdengar. Kalau dibatin nanti hanya dapat fadilah dzikir hati, tidak dapat tasbih ketika sujud dan ruku gitu. Alhamdulillah jamit. Insyaallah, masya Allah, alhamdulillah masih oke pembahasannya. Ini baru kitab tingkatan yang kedua kan, kemarin yang pertama, ini yang kedua. Nanti yang ketiga itu lebih tebal lagi, itu mungkin pembahasan di situ nanti lebih banyak lagi, lebih setiap. Masya Allah, ini ulama ini sampai yang kecil-kecil itu semua sudah ditulis semuanya. Permasalahan-permasalahan yang mungkin dulu belum pernah digambarkan. Dulu kalau orang sholat kan betul-betul nah ini sampai yang akan terjadi sekarang sudah ditulis semuanya. Nggak usah bingung-bingung, lengkap bisa. Tinggal mau belajar apa tidak gitu aja. Insyaallah, alhamdulillah, semoga Allah terima dan mudahkan amal, bisa menyampaikan, jadikan barokah, ilmu manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ala diniyah wa kulinatin sholihah. Al-Fatihah. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.